Baik, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmatnya kita bisa berjumpa lagi pada siang hari ini melalui virtual dalam kegiatan Sekar Gemati yang merupakan akronim dari seri kolaborasi belajar GEG Kota Malang Aktif Berbagi. Dan pada siang hari ini di tengah-tengah kita ada Ibu host yang luar biasa, Ibu Nastiti Rahajeng, Ibu Nana. Ya, Bu Alisa. Oke, Bu Nana, untuk membuka acara ini, mari Bapak Ibu semua kita dengarkan sambutan dari Bu Nastiti Rahajeng, selaku Ketua Komunitas GEG Kota Malang. Kepada Ibu Nana, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Selamat datang di acara seri kolaborasi belajar GEG Kota Malang Aktif Berbagi. Mohon maaf ya, suaranya agak riuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan karena sudah menyempatkan begitu ya untuk ikut dalam acara webinar pertama kami begitu di edisi bulan September ini. Semoga Bapak Ibu semua tetap diberikan semangat, antusiasme tinggi serta sehat dan bahagia begitu ya tentunya untuk menyambut melakukan aktivitas-aktivitas yang bermakna begitu, yang bermanfaat untuk dunia pendidikan. Nah, maaf sebelumnya Bapak Ibu jika terjadi banyak noise karena memang saya sedang di di rumah besar, jadi banyak keluarga yang hadir begitu. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan banyak berucap di sini tentunya. Sebelumnya ya, ucapkan juga GEG Malang begitu. Kami sebenarnya berpartner Bapak Ibu berkolaborasi dan beliau juga memberikan banyak support kepada kami begitu. Nah, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait Kombel ya Bapak Ibu, Kombel GEG Kota Malang ini merupakan yaitu tadi komunitas belajar yang sudah terdaftar PMM, dan kami ini Kombelnya tidak hanya untuk guru SD saja atau guru TK saja, tapi sebenarnya untuk seluruh pendidik di semua jenjang, baik itu guru ataupun tenaga kependidikan gitu ya, kepala sekolah, pengawas, itu boleh masuk di sini. Yang pasti kita berkolaborasi bersama untuk mengeksplor gitu ya Bapak Ibu, mengeksplor dan mempelajari tentang penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan gitu. Intinya tentang edutech seperti itu Bapak Ibu. Mari jika Bapak Ibu nanti memiliki ilmu untuk dibagikan, silahkan Bapak Ibu nanti bisa kontak kami begitu ya, baik itu saya ataupun Bu Alisa ataupun Pak Didi, Bu Ratna atau Pak Giri. Nah, beliau-beliau ini adalah super tim begitu Bapak Ibu dari GEG Kota Malang. Jadi nanti silahkan kontak kami dan kami bisa akan memasukkan Bapak Ibu semua pada daftar tunggu begitu ya, daftar tunggu sebagai pemateri pada seri-seri Sekar Gemati edisi berikutnya, baik itu Oktober, November ataupun Desember atau mungkin tahun depan begitu Bapak Ibu ya. Selain Sekar Gemati ini Bapak Ibu, GEG Kota Malang juga memiliki program rutin yaitu namanya ngeteh begitu ya Bapak Ibu. Ngeteh ini beda dengan Sekar Gematinya, perbedaannya adalah di sini Bapak Ibu. Sekar Gemati ini adalah bentuknya webinar, kita dapat bertatap muka pada Google Meet. Nah, kalau ngeteh jika ngeteh ya Bapak Ibu,
ini dilaksanakan secara live streaming melalui YouTube, kanal YouTube. Jadi teman-teman bisa berinteraksi dengan narasumber tapi lewat live chat seperti itu. Nah ini durasinya pun juga lebih ini ya Bapak Ibu, tentunya lebih pendek daripada Sekar Gemati, biasanya hanya 1 jam saja. Kalau Sekar Gemati ini biasanya paling sedikit ada 2 sesi begitu Bapak Ibu. Jadi siapapun juga boleh, tidak harus memiliki background yang mentereng gitu ya Bapak Ibu, karena sebenarnya berbagi itu tidak harus memiliki pencapaian yang ini mengantri atau mengular gitu Bapak Ibu. Yang penting apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ikhlas dan bahagia begitu ya untuk membagikan informasi ilmu-ilmu yang sudah Bapak Ibu peroleh atau mungkin praktik-praktik baik, itu silakan. Kami sangat membuka. Begitu ya Bapak Ibu, jadi semangat. Mari kita berkolaborasi bersama, kita berbagi bersama. Semoga apa yang kita bagikan ini menjadi amal jariah bagi kita semua Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Sekar Gemati Bapak Ibu nggih, di Sekar Gemati GIG Kota Malang. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk untuk menyimak begitu ya, menyimak bersama seri kolaborasi belajar GIG Kota Malang Aktif Berbagi, seperti itu. Untuk yang kedua, untuk sesi 2 kali ini Bapak Ibu, kita akan lebih mempelajari tentang seni prompting ya Bapak Ibu. Nah, cara kita membuat prompt yang bagus dan menarik atau bahkan yang tepat sasaran begitu, bagaimana sih caranya berbicara atau ngobrol berdialog dengan chatbot ini. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita yang tidak kalah kece-nya dari yang kemarin, karena beliau juga termasuk salah satu peserta Gemini Academy ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan belajar langsung mengeksplorasi bersama dengan beliau. Nah, selain itu pada hari ini nanti akan ada breakout room Bapak Ibu. Jadi langsung dibimbing, dipandu ya, langsung dipandu oleh 3 narasumber kita, yang kemarin Pak Happy dan Pak Giri, dan serta hari ini Bu Ratna. Kita akan Bapak Ibu akan dibagi ke dalam 3 breakout room dan langsung dipandu mengerjakan uji kompetensi seperti itu ya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Bisa berikan saya emotikon hati atau mungkin yang apa ini ya? Ini loh Bapak, konfeti ya. Silahkan jika masih tetap semangat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada moderator cantik kita. Silakan Bu Alisa, monggo. Terima kasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana yang luar biasa hebat, telah memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya pendidik, untuk lebih dalam mempelajari teknologi dalam dunia pendidikan. Dan Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di Sekar Gemati ini, Bapak Ibu apabila ingin mengikuti event-event Sekar Gemati ataupun ngeteh bersama GIG Kota Malang, bisa langsung follow di akun Instagram kami, yaitu @GIG Kota Malang. Nah, kami akan di sana berbagi seputar teknologi, membantu optimasi IT dalam pembelajaran, bergerak bersama Merdeka Belajar. Nah, itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf ada iklan. Nah, oke. Bapak Ibu yang kami hormati, nah, hari ini kita akan belajar bersama dengan tema mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini bersama Ibu narasumber hebat kita, yaitu Bu Ratna Prabawati, guru matematika dari SMP Negeri 15 Malang. Sebelumnya, saya ingin berpantun, pergi ke Malang membeli ketan susu, makannya pakai sop iga. Selamat bergabung Bapak Ibu di Sekar Gemati sesi 2. Bapak Ibu yang kami banggakan, ya, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu
waktunya untuk hadir dalam acara Sekar Gemati. Sebelumnya perkenalkan, saya Alisa akan memandu jalannya Sekar Gemati pada siang hari ini. Nah, sebelum mulai acara, alangkah baiknya kita terlebih dahulu bisa berdoa, Bapak Ibu. Supaya kegiatan ini berjalan lancar, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa saya cukupkan. Sebelum kegiatan ini dimulai, Bapak Ibu, kami ingin mengecek kesiapan Bapak Ibu semua. Silakan boleh Bapak Ibu menuliskan nama, asal instansi, dan berapa persen Bapak Ibu siap mengikuti Sekar Gemati hari ini. Boleh Bapak Ibu menuliskannya di kolom chat. Atau Bapak Ibu bisa memberikan emoticon Bapak Ibu atas antusiasnya mengikuti Sekar Gemati hari ini. Wah, ini ada Bu Dewi Masula, Pak Giri, kemudian Ibu Miftahul, Bu Anggita. Nah, luar biasa antusiasnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ada Bu Lulu, Farika juga. Okay. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu. Wah, Bu Risa Irwati. Nah, juga terima kasih antusiasnya Bapak Ibu semuanya. Nah, kami mengapresiasi Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan Sekar Gemati hari ini, padahal di waktu yang libur, tapi Bapak Ibu masih dapat menyempatkan waktunya. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa ketentuan memperoleh sertifikat nantinya, yang pertama, Bapak Ibu dipastikan mengikuti Sekar Gemati mulai 2 hari, mulai kemarin dan hari ini. Dan kemudian link sertifikat nantinya akan dibagikan di sesi breakout room di akhir sesi bersama narasumber setelah mengikuti uji kom. Nah, seperti itu. Nah, kemudian link sertifikat dapat diakses 1 kali dan semua informasi, link, daftar hadir, materi sudah terdapat di web MyID yang sudah diberikan di kolom chat. Nah, itu saja Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah pemaparan nanti materi akan diadakan sesi diskusi tanya jawab. Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu supaya lebih semangat. Kira-kira ini kita tebak-tebakan gambar ya Bapak Ibu. Ini kira-kira gambar apa dan bisa menuliskannya 1 atau 2 kata dari gambar ini. Wah, ini sudah ada yang menyebut Ibu Miftahul rebus udang. Nah, Bu Ratna udang rebus. Ibu Anggita udang rebus. Wah, langsung kercep ya. Ibu Mariam udang rebus. Wah, betul sekali. Ternyata kita lihat jawabannya adalah udang rebus. Wah, luar biasa. Makasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya belum. Hampir saja. Ini kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Kita tebak gambar ini. Gambar apa Bapak Ibu? Monggo dituliskan di kolom chat. Oke, sudah ada yang menjawab. Bu Anggita, Indonesia. Jadi E-nya diganti I. Nah, ini seperti ini. Ada lagi yang menjawab? Oke, Bapak Ibu, Indonesia. Oke, sudah tepat sekali ya Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah Indonesia bukan Indonesia ya. Oke, terima kasih sudah fokus dan semangat ya Bapak Ibu. Awal sudah semangat, apalagi nanti mengikuti materi tambah lebih semangat ya Bapak Ibu. Nah, terakhir ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini apa ya Bapak Ibu? Ada huruf S, ada angka 6, ada otak. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Oh ya, betul sekali. Wah, luar biasa hebat semua peserta Sekar Gemati hari ini. Bu Anggita jawab senam otak, Pak Didik senam otak, Bu Manunyam juga, Bu Risa senam otak.
Pak Mastur juga senam otak. Kita lihat jawabannya betul sekali, senam otak. Nah, Bapak Ibu semua, jawabannya adalah senam otak, nggih. Nah, berkaitan dengan otak ya Bapak Ibu, otak manusia dengan teknologi AI ini semakin tak terpisahkan ya Bapak Ibu. Bagaimana manusia bisa berinteraksi dengan AI sehingga dapat menghasilkan informasi ataupun wawasan yang bermanfaat sesuai kebutuhan. Ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Ratna Prabawati. Nah, mengulas sedikit mengenai hari pertama kemarin, kita sudah belajar bersama Pak Giri dan Pak Happy mengenal generatif AI dan mengenal AI Gemini. Yang hari kedua ini kita akan belajar lebih mengulas mengenai prompting AI. Nah, ini adalah narasumber hebat kita yang akan menjelaskan mengenai seni merangkai prompting. Nah, Bu Ratna Prabawati, guru matematika SMP Negeri 15 Malang. Bu Ratna telah meraih Google Certified Trainer, Quizzes Certified Super Trainer, guru penggerak Angkatan 9, Gemini Academy, dan merupakan pengurus GIG Kota Malang. Pendidikan beliau yaitu S1 Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Malang. Semboyan Bu Ratna yaitu pendidik yang selalu ingin belajar, berbagi, berkarya, berprestasi, dan bermanfaat. Luar biasa Bu Ratna. Nah, apabila Bapak Ibu ingin kepo dengan Bu Ratna, ingin bertanya-tanya lebih langsung, boleh ke Instagram beliau, yaitu @ratnaps2229, Facebooknya Ratna Prabawati Suprapto, YouTube beliau Ratna PS, TikTok Ratna PS2229, dan blog beliau cerita pendidik ratnaps.blogspot.com. Wah, luar biasa, keren Bu Ratna ini. Nah, Bapak Ibu sudah tak sabar lagi ingin mendengarkan pemaparan materi dengan Bu Ratna. Nah, langsung saja saya ingin menyapa Bu Ratna. Halo Bu Ratna. Halo Bu Alisa, Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Bapak, pendidik hebat semuanya. Waalaikumsalam Bu Ratna. Wah, dari sudah keren, luar biasa, dan cantik Bu Ratna. Nah, langsung saja Bu Ratna, tak perlu berlama-lama lagi, karena Bapak Ibu semua sudah antusias ingin mendengarkan Bu Ratna memaparkan materi. Saya langsung saja persilahkan kepada Bu Ratna memaparkan materinya selama kurang lebih 50 menit ke depan. Kepada Bu Ratna Prabawati, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mulai dari awal ya Bu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan share screen. Sudah muncul ya? Baik, perkenalkan saya Ratna Prabawati yang sudah diperkenalkan oleh moderator tadi. Saya merupakan guru matematika di SMP Negeri 15 Malang. Nah, pada kesempatan pagi ini di seri Sekar Gemati GEG Kota Malang, saya akan membersamai Ibu Bapak guru hebat untuk bagaimana sih cara menulis prompt yang efektif di Gemini. Nah, jadi ada beberapa unsur ya Ibu Bapak yang harus kita ketikkan ketika mau memanfaatkan Gemini ini semaksimal mungkin yang tentunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selama ini mungkin Ibu Bapak ketika mengetikkan di chatbot, ketika menggunakan aplikasi AI, itu kan ya sekedar aja buatkan modul ajar tentang misalkan kalau matematika persamaan garis lurus gitu. Kemudian buatkan asesmen tentang fotosintesis kelas berapa gitu. Saya kurang tahu ya kalau di SD materi fotosintesis itu kelas berapa. Nah, tetapi kendala yang muncul yaitu ketika si aplikasi AI ini
menuruti dalam tanda kutip ya, menuruti apa yang Ibu Bapak inginkan tadi, kok hasil yang dikeluarkan itu kita kurang serk gitu, kok kurang spesifik ya, kok kurang lengkap ya. Nah, ternyata itu ada faktornya Ibu Bapak. Jadi ketika kita mengetikkan prompts, jadi AI itu kan akan bekerja kalau kita mengetikkan prompts gitu kan. Nah, kunci utamanya itu di prompts yang akan kita ketikkan. Kalau di Gemini, Ibu Bapak ingin menggunakan Gemini ini semaksimal mungkin dan merasakan manfaatnya semaksimal mungkin juga, maka Ibu Bapak juga harus memperhatikan prompts yang akan Ibu Bapak ketik. Jadi ada unsur-unsur prompt yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pada pertemuan atau pada sesi kedua ini ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu memperkenalkan prompting sebagai metode interaksi dengan AI. Kemudian yang kedua mendiskusikan struktur prompt yang efektif untuk berinteraksi dengan Gemini. Dan yang ketiga strategi untuk kolaborasi yang efektif saat menggunakan alat AI seperti Gemini. Nah, kemudian, mengapa sih prompt efektif itu penting? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebagai introduction, prompt itu kunci utama kita ketika berinteraksi dengan Gemini atau dengan aplikasi AI manapun. Prompt itu menjadi kunci utama, itu yang harus kita garis bawahi Ibu Bapak ya. Kalau prompt yang kita ketikkan itu tidak spesifik, tidak terlalu jelas, maka hasil yang dibuat oleh aplikasi AI itu juga ngambang ya. Jadi tidak tepat sasaran sesuai yang kita inginkan. Contohnya aja kita misalkan mau pesan makanan gitu kan. Pesan makanan ini saya pesan makanan contohnya kue tar gitu kan. Kalau misalkan kita pesan di toko kue itu, saya minta dipesankan kue tar tema ulang tahun gitu. Itu otomatis si pembuat kuenya ya sudah yang umum aja, ada kue, ada krimnya, kemudian ada tulisan happy birthday. Tetapi kan kalau kita ingin memberikan kesan atau ingin mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita kan juga membuatkan request yang rinci gitu kan. Saya minta ada lilinnya 20, kemudian ada karakter Iron Man, kemudian ada hiasan rumah, kemudian ada tulisan semoga sukses selalu. Nah, itu kan ada spesifikasinya ya ketika kita memesan sesuatu yang kita inginkan gitu. Sama seperti AI ini, sama seperti Gemini ini. Kalau kita ingin memanfaatkan Gemini ini dengan semaksimal mungkin, maka kita juga harus memberikan spesifikasi secara rinci sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, spesifikasi inilah yang akan kita terapkan dalam prompt yang akan kita ketikkan. Jadi prompt ini dipikirkan dengan matang, menghasilkan hasil yang lebih baik. Sebelum saya masuk ke unsur-unsur prompt, saya ingin tahu nih dari Ibu Bapak yang sudah hadir di sesi sekarang, ada nggak sih yang sudah memanfaatkan Gemini dalam pembelajarannya? Boleh nih Ibu Bapak ketikkan siapa saja yang sudah memanfaatkan Gemini untuk pembelajarannya selama ini. Silakan Ibu Bapak. Apakah belum ada yang mau jawab? Oh sudah, Bu Nana. Ya, kemudian Bu Alisa, Bu Miftah belum pernah. Bu Gita, Bu Gita sudah pernah ya. Boleh dong Bu Gita open mic-nya. Halo Bu Gita. Ya, Bu Gita. Selamat pagi, gimana kabarnya? Baik, selamat pagi juga Bu Ratna. Oke, Bu Gita, selama ini sudah menggunakan Gemini untuk apa ini? Kemarin itu Bu Ratna sempat pakai Gemini untuk mencari judul modul yang menarik untuk kegiatan P5 di SD saya. Kemudian hasil yang prompt yang dibuat oleh Bu Gita bagaimana promptnya? Promptnya saya tulisnya
saya adalah seorang guru SD, tuh terus buatkan judul modul project P5 yang menarik dengan tema rekayasa dan teknologi untuk fase C kelas 6 gitu, Ratna. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian hasil yang ditampilkan oleh Gemini sudah membuat Bu Gita puas nggak? Aduh, kok puas ya? Apa ya? Sudah sesuai ekspektasi nggak menurut Bu Gita? Sudah cukup puas, Bu Ratna, untuk hasilnya. Oh, oke. Tadi prompt yang Bu Gita sampaikan tadi sudah ada unsur-unsur atau apa unsur dari prompt yang akan kita bahas sekarang ini ya. Cuman ada mungkin ada lagi unsur yang perlu ditambahkan biar hasil dari Gemini-nya itu semaksimal mungkin. Terima kasih Bu Gita, tepuk tangan untuk Bu Gita sudah menginspirasi. Terima kasih. Oke, Ibu Bapak, saya lanjutkan. Jadi unsur yang pertama, nah, itu adalah persona. Nah, tadi Bu Gita sudah memberikan contoh bahwa saya adalah guru SD. Nah, itu jadi kita yang pertama itu mengibaratkan Gemini itu sebagai seorang apa. Kalau tadi Bu Gita adalah guru SD, maka kita ketikkan, Anda bayangkan bahwa Anda adalah seorang guru SD kelas 6, misalkan gitu. Atau mungkin Anda adalah guru matematika kelas 9 di tingkat SMP. Kemudian berikan karakteristik tentang Anda. Anda adalah seorang guru yang kreatif, Anda adalah seorang guru yang penuh inovasi, Anda seorang guru yang sangat memperdulikan keaktifan siswa. Nah, seperti itu. Jadi, yang pertama kita ketikkan di prompt itu adalah personanya, yaitu karakter diri kita atau diri yang kita inginkan dari Gemini tadi. Jadi kita meminta Gemini itu menjadi orang yang kita bayangkan tadi. Anda adalah guru SD, Anda adalah guru SMP, Anda adalah guru SMK, SMA, mata pelajaran ini. Kemudian Anda itu guru yang penuh inovasi, Anda adalah guru yang kreatif, kemudian suka membuat situasi pembelajaran itu menyenangkan, suka membuat anak-anak itu aktif. Nah, seperti itu. Jadi personanya dulu kita ketikkan. Setelah persona atau peran, yang berikutnya adalah tugas. Nah, jadi setelah kita membranding diri, membranding personanya si Gemini ini, baru kita minta tolong nih sama Gemini. Buatkan ini kalau dari contohnya ya, buatkan 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Jadi kita meminta bantuan Gemini itu membuatkan apa gitu. Setelah tugas atau langkah-langkah yang kita inginkan kita ketikkan, baru unsur berikutnya adalah format. Nah, misalkan tadi Bu Gita minta membuatkan modul P5, tapi formatnya belum tersampaikan. Jadi misalkan Anda adalah guru SD kelas 6, mengajar di fase C, buatkan modul P5 bertemakan rekayasa dan teknologi. Nah, formatnya buatkan format kegiatan tersebut dalam bentuk tabel, dalam bentuk penomoran. Nah, itu bisa disematkan. Jadi nanti hasil yang ditampilkan oleh Gemini ini lebih spesifik lagi, lebih membuat kita merasa mudah dalam membuat modul tersebut. Nah, kalau di sini karena tadi minta kegiatan ya, jadi diminta format kegiatannya disusun dalam bentuk tabel. Kemudian setelah itu unsur yang berikutnya yaitu konteks. Mohon maaf. Oke. Terima kasih. Kemudian konteks. Nah, konteks ini misalkan tadi Bu Anggita, kalau saya
mendengarkan dari promnya tadi konteksnya belum ada ya kan. Misalkan rekayasa dan teknologi. Nah, proyek ini ditujukan untuk kelas tadi sudah ada ya fase C, tetapi belum ada konteksnya gitu. Konteksnya misalkan rekayasa dan teknologi yang bisa bermanfaat terhadap lingkungan. Jadi rekayasa dan teknologinya itu harus dispesifikasikan untuk apa gitu. Misalkan kita mau bikin P5 rekayasa teknologi yang sekiranya nanti hasil karya anak-anak ini bisa bermanfaat untuk lingkungannya, seperti itu. Nah, kalau di sini contohnya ini proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Yang terakhir, kalau yang terakhir ini menurut saya opsi aja ya. Jadi kita bisa memberikan contoh, bisa juga tidak. Karena saya yakin Gemini ini sudah bisa mengeneralisasikan apa yang kita mau. Jadi tidak selalu relevan, tetapi jika bisa, berikan contoh seperti apa yang kita inginkan dalam respon Gemini-nya. Nah, ini contohnya, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Nah, ini Ibu Bapak ada dua contoh yang di sebelah kiri ini merupakan prompt dasar. Ini yang sering kita ketikkan ketika mau meminta tolong di aplikasi AI. Jadi cuma singkat gini aja, buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di kota Jakarta. Nah, yang sebelah kanan itu format yang dibuat sesuai unsur-unsur prompt yang efektif. Ada persona, ada tugas, ada format, ada konteks, dan ada contoh. Di sini saya coba akan tampilkan bagaimana hasil yang dibuat oleh Gemini ketika membuat prompt yang sederhana, prompt yang dasar, dan juga prompt yang efektif. Ada 5 unsurnya tadi. Sudah muncul ya Ibu Bapak ya. Jadi yang ini ada 2 tab Ibu Bapak, saya pakai ini akun Gmail biasa ya. Yang tab pertama itu promptnya sangat dasar. Buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di kota Jakarta. Nah, coba kita update. Nah, seperti ini hasil yang dibuat oleh Gemini. Aktivitas 1 sudah ada topik atau temanya, kemudian tujuannya apa, alat dan bahan, langkah-langkah, kemudian pembahasan, kemudian lanjut aktivitas 2. Sama, tujuan, persiapan, langkah-langkah, pembahasan. Nah, ini ada tips tambahan dari Gemini-nya. Ini boleh kita pakai, boleh tidak, terserah kita. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya apabila menggunakan prompt yang efektif yang menerapkan 5 unsur tadi. Jadi contoh yang sudah ada, saya copy paste-kan. Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Nah, ini persona ya, yang ini persona. Buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di kota Jakarta. Ini tugasnya. Kemudian buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya untuk menyoroti instruksi utama. Nah, ini adalah format unsur yang ketiga. Kemudian proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8. Nah, ini sampai sini merupakan konteks. Kemudian baru contoh. Nah, ini coba kita update. Nah, Ibu Bapak, terlihat perbedaannya kan ya. Jadi pertama dibuatkan judul oleh Gemini-nya, kemudian dibuatkan sasarannya untuk siapa, kemudian tujuannya, baru ke struktur kegiatan diskusi.
diskusi pertama, judulnya topiknya ada Jakarta Memanggil, ada judul, ada subjudul, ada tujuan, ada langkah-langkah mulai dari pembukaan, diskusi kelompok, presentasi dan diskusi kelas, dan penutup. Kemudian karena tadi yang diminta 2 kegiatan, maka dibuatlah kegiatan yang kedua, sama, ada judul, subjudul, tujuan, langkah-langkahnya didetailkan mulai dari pembukaan, brainstorming, kemudian inti, ada presentasi dan diskusi, baru ke penutup. Nah, inilah perbedaannya apabila Ibu Bapak membuat prom yang efektif dan prom yang sangat dasar. Jadi kalau kita tidak memberikan prom yang detail, maka hasil yang dimunculkan oleh Gemini itu juga tidak terlalu spesifik. Nah, kalau ini kan akhirnya nanti, wah kita nyari-nyari tambahan lagi apa yang kurang. Nah, kalau kita sudah memberikan prom yang sedetail ini, Gemini akan memberikan hasil yang juga spesifik seperti yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, lanjut. Oke, ini contoh prom dasar, perbedaan prom dasar dan prom efektif. Nah, Bapak, saya beri kesempatan pilih salah satu dari 2 prom ini yang akan Ibu Bapak praktekkan dalam pembuatan prom. Boleh nih Ibu Bapak coba di kolom chat membuat prom yang efektif yang sudah memuat 5 unsur ini. Ada persona, ada tugas, ada format, ada konteks, dan ada contoh. Boleh Ibu Bapak mencoba. Atau kalau mau langsung mencoba, boleh nih open mic-nya. Boleh ya Bu Alisa ya, kalau ada yang mau mencoba ya. Open mic-nya. Boleh, boleh. Boleh, Bu langsung saja Ratna. tanpa harus mengetik. Boleh raise hand Ibu Bapak yang ingin mencoba. Atau kita pilih acak aja ya Bu Alisa. Begitu boleh, Bu Ratna. Oke, setuju. Saya minta tolong Bu Alisa aja deh yang memilih. Oh, baik, Bu Ratna. Nah, silakan Bu Eka Pranurgeningrum. Ibu Eka dari ujung. Apakah terdengar Bu Eka? Nah, sepertinya belum respon. Bentar. Bu Lulu. Ibu Lulu. Jadi ibu-ibu dulu nggih. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin, saya untuk yang poin 5 tadi ada yang beberapa yang mungkin terlewatkan. Seandainya saya membuat promnya seperti ini, saya guru kelas 3 SD, tolong buatkan modul ajar P5 dengan kearifan lokal jamu. Kegiatannya harus dicantumkan ya, misalnya dengan 3 kegiatan seperti itu. Apa sudah sesuai atau belum? Boleh. Terima kasih. Oke, kita apa istilahnya membedah Bululi open mic aja enggak apa-apa. Nah, tadi saya adalah guru kelas 3 SD ya Bu ya. Nggih. Nah, kemudian langsung Bu Lulu melanjutkan ke unsur berikutnya yaitu membuat tugas. Sedangkan Bu Lulu belum mendetailkan karakter Bu Lulu itu seorang yang bagaimana.
Jadi saya adalah guru SD kelas 3, guru kelas 3 SD. Itu ditambahi karakter yang mau kita tujukan sebagai guru tuh guru yang bagaimana gitu. Misalkan saya guru yang penuh motivasi, suka memberikan motivasi, kemudian suka memberikan ice breaking, suka merancang pembelajaran yang menyenangkan, nah seperti itu. Jadi ditambahi Bu, karakter gurunya itu ditambahi. Seandainya sasarannya, misalnya siswanya yang kemampuannya beragam dan sebagainya, itu boleh atau ini adalah sasaran kita yang sebagai objeknya atau bagaimana? Boleh Bu, boleh. Jadi misalkan saya adalah guru kelas 3 SD. Saya adalah guru yang penuh kreativitas dan inovatif. Kemudian baru buatkan apa Ibu tadi? Tugasnya apa? Ya, modul P5. Oh, buatkan modul P5 Dengan sasaran fase berapa? fase Fase B, nggih. fase B dengan tema Dengan tema pembuatan jamu misalnya. pembuatan jamu. Kemudian formatnya disesuaikan ya, mau bikin tabel atau mau bikin penomoran. Nah, boleh. Nah, nanti konteksnya mau buat modul P5 ini ditujukan untuk peserta didik dengan ragam apa? Yang mau diragamkan apanya? Ya, kemampuannya. Oh, modul P5 ini ditujukan untuk peserta didik dengan ragam kemampuan belajarnya. Tolong dibuatkan modul sesuai kemampuan belajarnya. Ada yang tingkat rendah, tingkat sedang, tingkat tinggi. Nanti akan dibuatkan oleh Gemini-nya itu dibedakan. Kegiatannya akan dibedakan. Untuk anak-anak yang tingkatnya kemampuannya rendah, itu kegiatannya apa. Itu sudah akan dibedakan sendiri oleh Gemini. Asalkan kita mencantumkan hal tersebut di prompt kita. Seperti itu, Bu. Wah, terima kasih, sangat membantu sekali. Sama-sama. Ya. Bercerita guys sebentar. Sebenarnya saya sudah pernah membuka saja ya, mencoba membandingkan antara ChatGPT dengan Gemini. Ya. Namun karena saya ya minim literasi itu tadi, sehingga belum pernah mencoba juga untuk yang lebih detail. Selama ini yang saya berikan promptnya itu hanya sederhana, terus kemudian saya bingung ini kan kurang lengkap, ini bagaimana, seperti itu. Sehingga saya memberanikan diri untuk ikut di kegiatan hari ini, seperti itu. Dan terima kasih sudah sangat membantu, luar biasa. Sama-sama Ibu. Nah, oke, terima kasih atas feedback dari Bu Lulu. Semoga nanti semakin sering dipakai ya Bu Lulu ini Gemini-nya ya. Kita lanjutkan ke manfaat dari Gemini ini untuk apa saja sih untuk kita sebagai pendidik Ibu Bapak ya. Yang pertama itu ada manfaatnya mendesain rencana pembelajaran. Nah, nanti kan biasanya Ibu Bapak kalau di awal tahun pelajaran itu kan sudah diminta tuh ya sama sekolah segera kumpulkan administrasi rencana pembelajaran selama 1 semester, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Sedangkan Ibu Bapak ini yang dikerjakan nggak cuman bikin administrasi rencana pembelajaran kan. Nah, kita manfaatkan Gemini ini. Jadi Ibu Bapak tinggal ketik prompt untuk topik 1 sudah jadi, nanti diekspor ke Google Doc, kemudian lanjut ke topik berikutnya, ekspor ke Google Doc, nanti tinggal edit aja. Nah, jadi kita sangat dimudahkan oleh Gemini ini. Yang kedua yaitu membuat draft materi pembelajaran. Kita tidak hanya dibantu untuk membuat modul ajar, tapi kita juga dibantu dalam pembuatan bahan ajar. Yang ketiga yaitu merancang rubrik penilaian. Biasanya yang sering membuat kita males itu ya, males tanda kutip ya Ibu Bapak ya. Ketika membuat deskripsi rubrik penilaian itu sangat menguras pikiran gitu kan, waktu juga. Nah, kita manfaatkan Gemini ini untuk membuatkan deskripsi dari rubrik penilaian kita. Kemudian yang terakhir ada bantuan Gemini dalam pembuatan asesmen pembelajaran.
Nah, ini Ibu Bapak contoh ketika membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar. Ini di Bredel gitu ya. Yang pertama, personanya Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Nah, ini personanya guru matematika, kemudian tingkat SMP, dan Anda sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian tugasnya, buatlah rencana pembelajaran atau yang sekarang lebih dikenal modul ajar ya. Buatlah modul ajar untuk topik aljabar di kelas 7 SMP dengan alur tujuan pembelajaran. Ini bisa kita tambahi ATP-nya sesuai dengan yang Ibu Bapak rancang di satuan pendidikannya. Kemudian format, buat formatnya dalam bentuk tabel yang jelas dan terorganisir. Kemudian konteksnya, buatkan tugas yang kontekstual untuk siswa di kota Pekalongan. Nah, ini yang nanti akan membedakan antar kota karena kita meminta nih ke Gemini-nya itu tugas yang diberikan ke siswa itu harus sesuai dengan kondisi lingkungannya. Karena ini gurunya guru Pekalongan ya, nanti Gemini akan mencari tahu di Pekalongan itu apa ya yang bisa diambil dalam kontekstual tugasnya anak-anak ini yang terkait dengan aljabar. Nah, seperti itu. Jadi kita kontekstualkan modul ajar kita dengan prompt ini. Kemudian contohnya masukkan soal cerita dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Nah, ini sangat sesuai dengan kurikulum merdeka ya, yang mana iklim alam itu bisa kita terapkan di modul ajar kita, bisa kita terapkan di kegiatan pembelajaran kita semaksimal mungkin. Nah, ini contoh Ibu Bapak dalam pembuatan prompt modul ajar. Berikutnya, yaitu ada modul ajar, tentu ada bahan ajar. Nah, ini lanjutan dari modul ajar yang kita minta di Gemini tadi. Kalau sekarang bahan ajarnya, kembali lagi ke personanya. Personanya boleh sama ya Bu Bapak ya. Hanya yang membedakan adalah topik, format, dan konteksnya. Kemudian contoh otomatis ya, kalau misalkan konteksnya beda, contohnya pun juga beda. Tugasnya, personanya sama ya. Tugasnya buatlah slide presentasi lengkap dengan cerita dan gambar untuk topik aljabar di kelas 7 SMP. Jadi kalau tadi diminta untuk membuat modul ajar, kalau sekarang diminta untuk membuat bahan ajar tentang aljabar di kelas 7 SMP. Formatnya tentu kalau presentasi ya dalam slide ya, buat formatnya dalam setiap slide. Jadi diminta di setiap slide-nya tuh ada cerita, ada gambarnya yang berkaitan dengan aljabar. Kemudian konteksnya, siswa adalah pembelajar visual, jadi mereka membutuhkan banyak kartun. Nah ini ya, Bu Lulu tadi kan mau membedakan nih atau mendiferensiasikan. Kalau di sini kebetulan kelasnya itu adalah kelas anak-anak visual. Jadi kita minta nih sama Gemini buatkan nih presentasinya tuh banyak kartunnya karena murid saya ini murid yang visual. Kalau misalkan nanti muridnya ini yang kinestetik ya kita cantumkan di konteksnya. Murid saya ini banyak pembelajar yang kinestetik, maka buatkan mungkin modul ajar yang meminta mereka untuk mempraktekannya. Nah, seperti itu. Contohnya, masukkan gambar kartun ilustrasi untuk menjelaskan konsep aljabar. Nah, kemudian pemanfaatan yang ketiga yaitu dalam pembuatan atau merancang rubrik penilaian. Modul ajar sudah, bahan ajar sudah, kemudian kita membuat rubrik penilaian atau KKTP ya. Nah, personanya masih sama Ibu Bapak. Yang membedakan adalah tugas, format, konteks, dan contoh. Jadi tugasnya kita meminta nih Gemini untuk buatlah rubrik penilaian untuk proyek profil pelajar Pancasila dengan topik aljabar di kelas 7 SMP. Formatnya, buat formatnya dalam bentuk tabel. Karena rubrik penilaian itu memang disarankan ada ini ya,
mohon maaf, disarankan bentuknya dalam bentuk tabel. Karena kan ada kriteria ya, kriteria penilaiannya. Kemudian konteksnya siswa memiliki keahlian bercerita tentang budaya lokal. Nah, contohnya masukkan komponen penilaian kemampuan presentasi. Nah, nanti hasilnya Ibu Bapak di rubrik penilaian itu akan memasukkan komponen keahlian peserta didik dalam berpresentasi. Bisa jadi Gemini ini mengembangkan kemampuannya dalam penilaian presentasi. Bisa nanti unsurnya itu bahasa atau gestur tubuh, kemudian intonasi, nada ketika berpresentasi. Nah, itu akan dimunculkan oleh Gemini-nya. Yang penting unsur penilaiannya itu berkaitan dengan kemampuan dalam berpresentasi. Pemanfaatan berikutnya yaitu ketika kita meminta tolong untuk pembuatan kuis atau asesmen. Nah, ini yang sering sekali dipakai oleh Ibu Bapak pendidik selama ini ya. Saya tuh kalau Gemini tuh kalau diskusi dengan pendidik yang lain tuh yang paling sering modul P5, betul sekali modul P5. Kemudian yang kedua itu ini, membuat asesmen. Personanya masih sama, tugasnya kita meminta Gemini untuk buatkan 3 soal cerita esai dengan topik aljabar. Formatnya lengkap dengan langkah dan kunci jawabannya. Konteksnya, siswa memiliki kesulitan dalam menghubungkan konsep aljabar dalam dunia nyata. Nah, contohnya berikan lebih banyak contoh soal cerita yang dekat dengan kehidupan mereka. Dan nanti Ibu Bapak ya, konteks memiliki kesulitan dalam menghubungkan konsep aljabar di dunia nyata. Nanti sama Gemini itu akan dibuatkan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, tapi tetap menerapkan konsep aljabar itu sendiri. Kemudian ini Ibu Bapak, poin pentingnya ketika kita meminta bantuan Gemini atau aplikasi AI apapun untuk membuatkan kuis atau asesmen, kita harus mengecek kembali kunci jawabannya. Karena itu kan mesin ya, tetap butuh tenaga kita untuk mengecek kembali apakah kunci jawabannya itu sudah tepat atau belum. Karena beberapa kali pengalaman saya menggunakan Gemini atau aplikasi AI yang lainnya, itu tetap kunci jawabannya ada yang belum tepat. Jadi kita meskipun udah pasrah boyoan, ya pasrahlah pokoknya manut sama Gemini gitu kan. Tapi tetap kita harus mengecek kembali apakah hasil yang sudah ditampilkan oleh Gemini itu yang pertama sesuai dengan keinginan kita, yang kedua kunci jawabannya sudah tepat atau belum. Jadi tetap ada usaha kita dalam pembuatan perangkat pembelajaran tadi. Seperti itu Ibu Bapak. Nah, terima kasih. Sampai di sini Bu Alisa, materi tentang pembuatan atau seni merangkai prompt yang efektif di Gemini. Saya kembalikan sesi ini ke Bu Alisa. Terima kasih Bu Ratna atas pemaparan materi yang luar biasa hebat dan sangat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Karena tadi kita dikenalkan mengenai seni merangkai prompt AI yang efektif sesuai kebutuhan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan kami persilahkan untuk bertanya baik di kolom chat maupun raise hand. Nanti, Untuk penanya pertama, Ibu Miftahul. Silakan, boleh langsung open mic dan on cam, nggih. Nggih, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Miftah dari SMP Negeri 16 Malang.
Pemaparan materi dari Ibu Ratna ini luar biasa, saya sangat tertarik sekali. Saya yang biasanya ngantukan itu jadi nggak ngantuk begitu loh Bu hari ini. Yang bikin saya penasaran itu waktu Bu Ratna menyampaikan ada bisa membuat presentasi ada gambarnya itu saya penasaran bisakah Bu ditampilkan itu kalau misalnya sudah diklik promnya yang segitu detailnya itu kalau sudah diklik itu tampilannya seperti apa, bolehkah Bu ditampilkan? Ngaten, terima kasih. Baik, saya coba ini kan promnya saya coba masukkan ke Gemini-nya dulu Bu ya. Bu Miftah ngajar mapel apa Bu? Saya mengajar bahasa Inggris Bu. Oh, bahasa Inggris. How are you today? Very great. Salam kenal Bu Miftah. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih sudah berbagi, ini luar biasa sekali. Nah, ini seperti ini ya Bu Miftah. Saya kurang paham, mungkin nanti kebijakan tentang Gemini ini bisa dijelaskan lagi oleh Pak Happy dan Pak Giri. Tetapi yang saya pahami itu ketika kita diminta untuk kita memberikan prompt yang sudah sesuai dengan keinginan kita, itu hanya berupa, nah gambar ini kayaknya promptnya harus di tab yang berbeda gitu. Jadi nanti kita minta buatkan kartun anak sedang memegang pensil dan papan tulis, itu nanti baru muncul gambarnya. Jadi tetap kita memasukkan gambar apa itu promptnya itu di chatbox yang tersendiri. Hanya saja kalau setahu saya ya di Gemini itu kita bisa ekspor tuh Google Docs sama Google Spreadsheet. Kalau untuk Google Slides-nya itu nah ini ya Bu ya. Jadi ini munculnya akan di Google Docs gitu. Jadi untuk Google Slides-nya tuh sepertinya masih belum ada sehingga oleh Gemini hanya diberikan penjabaran setiap slide-nya tuh isinya ini gitu. Nah, untuk gambarnya ini diberikan saran seperti ini. Kita minta di chatbox berikutnya buatkan gambar sesuai dari rekomendasi Gemini-nya. Nah, kalau gambar kan kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Happy. Kemudian ada beberapa hal itu yang mana kalau kita menggunakan bahasa Indonesia itu tidak muncul gitu. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa Inggris, nah itu justru akan muncul. Sepertinya masih terhalang oleh kebijakan ya. Seperti itu Bu Miftah, apakah sudah membantu? Inggih Bu Ratna, terima kasih sekali. Alhamdulillah hari ini dapat ilmu luar biasa. Sama-sama Bu Miftah. Mungkin Pak Happy atau Pak Giri mau menambahkan?
sepertinya belum. Ini ada Pak. Oh iya ada. Bu Ratna. Ini Pak. Oke, yang terkait tadi, maaf ini agak berisik karena masih di luar nih di acara. Jadi terkait gambar tadi benar yang dibilang sama Bu Ratna. Jadi sementara untuk yang di akun Belajar ID belum bisa. Jadi kalau ingin memaksimalkan di akun Gmail yang biasa kayak kemarin. Lalu mungkin agak lebih advance ya upgrade seperti itu. Lalu juga saya kemarin juga lupa bilang, jadi kalau kita menggunakan prompt yang berbahasa Inggris itu hasilnya lebih maksimal dibanding kita menggunakan prompt yang bahasa Indonesia. Seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya, Bu Siti Alisa. Ibu Miftah, Pak. Yang tanya Bu Miftah, Pak. Enggak, maksud saya kembalikan ke moderator maksudnya. Oke, Pak Epi, terima kasih. Baik, bagaimana Bu Miftah? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kedua narasumber, Pak Happy dengan Bu Ratna? Oke, terima kasih Pak Happy, terima kasih Bu Ratna, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Berikutnya kita tambahkan satu penanya lagi, ya Bu Ratna. Boleh, Bu, boleh. Yang sedang raise hand sejak tadi nih Bu Febri apa Pak Febri ya? Silakan. Pak nggih, Bapak nggih, Pak Febri Wahyu Tanoto. Monggo silakan on mic dan on cam. Pak Febri. Pak Febri. Nampaknya belum respon. Kepencet sepertinya, Bu. Oh, kepencet. Iya, baik. Oh ya, baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bu Ratna. Mungkin bisa ditanyakan juga di kolom chat. Adakah Bapak Ibu? Atau sudah paham semua ya? Oke, baik. Kayaknya lagi ini Bu Alisa apa? Lagi pengen segera praktek gitu. Wah, pengen bikin prompt yang efektif. Gitu. Jadi sibuk mengetik ini ceritanya Bu Alisa. Oh iya, baik. Oh, ini ada yang Pak Febrinya live ya, jadi tidak bisa. Oke, baik Bapak Ibu. Ada pertanyaan, Bu. Ada pertanyaan Bu Lulu. Oh, mohon maaf ini. Mohon maaf, saya gaptek sekali. Kalau tabel pastenya bagaimana supaya tetap utuh? Bagaimana langsung dijawab Ratna nggih? Baik, saya coba ini Bu ya, edit prompt dulu. Bapak Ibu sambil menunggu Bu Ratna. Oh iya, sudah muncul nih Bu Ratna. Jadi ini Bu Lulu, ini saya kan coba mengedit yang prompt dasar tadi ya. Kemudian saya tambahkan buatkan rangkaian kegiatan dalam bentuk tabel. Kemudian saya perbarui promptnya. Nah di sini sama Gemini ini sudah dibuatkan rangkaian kegiatannya dalam bentuk tabel. Ibu Lulu bisa langsung ini klik export to sheets. Nah ini kita tunggu creating spreadsheets. Nah kalau sudah di open. Nah, akan diarahkan ke spreadsheet kita. Nah, kalau spreadsheet kan otomatis sudah ada nih ya Ibu Lulu ya tabelnya ya, ada garis baris, ada kolom. Tinggal kita manfaatkan aja ininya. Kemudian kita beri tabel, kemudian yang ini mau diperbesar. Nah, seperti ini Bu Lulu. Jadi tidak akan apa tadi pertanyaannya terputus atau apa ya? Ya, tetap utuh ya. Jadi tetap utuh. Hasil dari Gemini-nya tetap utuh. Caranya seperti itu Bu Lulu.
Bagaimana Bu Lulu? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Jawabannya Bu Ratna. Bagaimana Bu Lulu? Terima kasih, sama-sama. Oh iya. Baik, terima kasih kepada Bu Ratna selaku narasumber hebat hari ini dan Bapak Ibu semua atas antusiasnya dalam mengikuti Sekar Gemati hari ini. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan menyimpulkan materi hari ini, kemudian akan dilanjut sesi foto bersama, selanjutnya akan diarahkan untuk masuk ke breakout room yang akan didampingi oleh narasumber untuk melaksanakan uji kom. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tak terasa sudah hampir di penghujung. Nah, jadi untuk kesimpulan hari ini, pentingnya kita semua sebagai pendidik untuk memahami seni merangkai prom yang efektif, mulai dari persona, kemudian tugas, format, hingga konteks dan evaluasi kuis, agar AI nantinya dapat memberikan respon yang tepat, relevan, dan bermanfaat sesuai kebutuhan pembelajaran. Nah, dari kegiatan Sekar Gemati ini memberikan wawasan dan keterampilan baru bagi pendidik untuk memanfaatkan Gemini AI dalam meningkatkan proses pembelajaran. Nah, mungkin itu saja barangkali yang dapat kami simpulkan. Saya selaku moderator mohon izin undur diri dan nanti akan dilanjutkan sesi foto bersama. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Bu Alisa. Dan mohon maaf. Bu Alisa. Ya. Bu Alisa. Iya. Iya, Bu Nana. Alisa, ini belum selesai. Ya, belum selesai ya. Ketemu dulu foto bersama nanti. Masih dipandu oleh Bu Alisa sampai akhir. Belum selesai. Oh, baik. Nanti teman-teman akan kembali ke room. Baik, Bu Nana. Terima kasih. Silakan Bu langsung, Nana. Ya, langsung dibagi aja. Boleh. Terima kasih Bu Nana. Baik, Bapak Ibu. Untuk berikutnya langsung saja masuk ke breakout room masing-masing. Sebentar ya, sebentar ya. Oke, sebentar ya, saya bagi dulu Bu Alisa. Mungkin bisa dipersiapkan Pak Giri, Pak Happy, sama Bu Ratna. Ya, suara saya terdengar teman-teman? Ya, aman. Ya. Mungkin bisa dipersiapkan ya Pak Giri, Pak Happy, Bu Ratna. Nanti ini akan saya undang masuk ke 3 breakout room masing-masing ya. Bisa dipersiapkan nanti untuk Bu Ratna mungkin bisa disampaikan nanti apa saja yang dilakukan di breakout room kepada teman-teman sembari saya siapkan dulu pengelompokannya. Baik, terima kasih Bu Nana atas kesempatannya. Jadi Bu Bapak nanti di breakout room itu akan mengisi uji kompetensi yang mana akan didampingi oleh narasumber, ada Pak Happy, ada Pak Giri, dan saya sendiri. Nah, uji kom ini sebagai syarat Ibu Bapak mendapatkan sertifikat dari Revo. Nah, kemudian kalau yang sertifikat dari GIG Kota Malang, syaratnya itu Ibu Bapak mengisi daftar hadir atau mengikuti pelatihan selama 2 sesi 1 dan sesi 2. Jadi jangan sampai tidak mengisi daftar hadir ya. Nah, untuk yang uji kom nanti akan dilaksanakan di breakout room. Jadi silahkan dipersiapkan mungkin gadget atau laptopnya untuk buka tab. Nah, nanti akan dipandu oleh narasumber dari 3 narasumber pada sesi Sekar Gemati ini. Begitu Bu Nana, Bu Alisa. Terima kasih Bu Ratna.